Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati rahimakumullah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi pertolongan, perlindungan serta jaminan menjadi hambanya yang terbaik sehingga mendapatkan surganya, dan diberi panjang umur yang barokah, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Uhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan bahasa Al-Quran yang indah dan mukjibah, mengagumkan, yang diantaranya dalam menggunakan lafal butuniha dan butunihi. Padahal kedua kata itu dipakai untuk al-an'am, yaitu binatang ternak. Al-an'am ini jamak, seharusnya domirnya adalah ha. Namun Allah menggunakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 21 dan An-Nahl ayat 66, yaitu butuniha dan butunihi. Domirnya pakai ha dan hu, sedangkan ha domir itu untuk mu'anats dan hu untuk mudzakkar. Keduanya seharusnya sama, tetapi Allah membedakan tentu mengandung maksud tertentu yang berbeda. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan menghaturkan penjelasan kedua dhamir tersebut, fungsinya atau manfaatnya. Namun, kami akan menghaturkan dua ayat terdahulu seperti berikut. Surat An-Nahl ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuni min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Tafsir ayat atau penjelasan: sesungguhnya bagi kalian, wahai sekalian manusia, dalam hewan-hewan ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing, benar-benar terdapat nasihat. Sesungguhnya kalian telah menyaksikan bahwa kami memberikan minum kepada kalian dari kelenjar-kelenjar susunya, berupa air susu yang keluar dari antara kotoran yang ada di dalam usus besar dan darah, yang steril dari semua unsur yang mencemarinya. Lezat, tidak menyebabkan orang yang menemuinya merasa tersedak. Surat Al-Mu'minun ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Tafsir ayat atau penjelasannya: dan sesungguhnya bagimu pada binatang ternak itu yang Allah tundukkan bagi kepentingan kalian, benar-benar terdapat pelajaran dengan itu.
engkau membuktikan kesempurnaan kekuasaan Allah dan luasnya kebaikan Allah, lantaran Allah memberikan minuman bagi kalian dari perut-perut binatang-binatang tersebut yang berisi kotoran dan darah. Allah mengalirkan dari tempat antara keduanya air susu yang bersih dari kekeruan sehingga mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya untuk kesenangan. Susu ini memberikan cairan dan nutrisi. Bukankah kejadian ini tiada lain merupakan kekuasaan ilahi, bukan kejadian-kejadian alam belaka? Kekuatan alamiah apakah yang dapat menjelmakan pakan ternak yang dimakan oleh binatang ternak dan minuman yang ia minum berasal dari air tawar dan zat asin menjadi air susu yang murni, mudah dikonsumsi oleh orang-orang yang meminumnya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi dua ayat yang kami aturkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Bijaksana, Maha Kuasa, dan Maha Penyayang kepada makhluknya. Di antara contohnya, Allah benar-benar memberi kenikmatan kepada makhluknya, wabil khusus manusia, yaitu sesuatu yang keluar di antara darah dan kotoran. Sesuatu itu bersih, suci, murni, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tentu itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga memberi manfaat yang banyak terhadap manusia. Manusia sebagai hambanya hanya diperintahkan untuk bersyukur, mensyukuri nikmatnya. Tentu itu hal yang benar-benar harus dilakukan karena sebagai balasan terhadap kenikmatan yang tiada tara. Namun, kami akan mengaturkan sebelum menjelaskan bersyukur itu, yaitu penjelasan tentang dua kata butuniha yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun 21 dan butunihi yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 66 yang penjelasannya seperti berikut. Penjelasan kata butuniha dan butuni. Kata butuniha pada surat Al-Mu'minun 21 menggunakan dhamir kata ganti ha, mu'anats, dan mu'anats berfungsi untuk menyangatkan atau menunjukkan sesuatu yang banyak, lil mubalaghah wa taktsir. Pada surat Al-Mu'minun 21 untuk menyangatkan dan untuk menyatakan sesuatu itu banyak. Dengan demikian, dhamir ha pada ayat itu memberi penjelasan bahwa manfaat dari binatang itu banyak, baik dari dalam perutnya, dagingnya, maupun yang lain atau lebih umum. Kata butuni pada surat An-Nahl 66 menggunakan dhamir ha, hu, lil mudzakar. Itu khusus untuk masalah itu saja, yaitu tentang minuman susu, tidak membicarakan yang lain. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kedua ayat, yaitu butuniha yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun 21 dan butunihi yang terdapat dalam surat An-Nahl 66. Butuniha itu menggunakan dhamir ha, yaitu dhamir mu'anats, yang fungsinya lil mubalaghah wa taktsir, untuk menyangatkan dan untuk menunjukkan bahwa itu sesuatu yang banyak. Sedangkan butunihi menggunakan hu, yaitu dhamir mudzakkar, itu fungsinya adalah litakhsis, untuk mengkhususkan. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang bersyukur.
Hamba yang bersyukur itu memiliki tanda-tanda, di antaranya akan memanfaatkan kenikmatan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, berlaku dermawan, tidak pelit, dan tawadhu, tidak sombong, kemudian qanaah, dan seterusnya. Adapun keutamaan bersyukur kami haturkan di antaranya seperti berikut. Di antara keutamaan bersyukur: 1. Terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. An-Nisa 147. 2. Mendapat tambahan nikmat. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat. Kami akan menambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. 3. Mendapat rezeki yang barokah. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut 17. 4. Dijanjikan pasti masuk surga. Inna Allah qala idhab talaitu abdi bihabibadaihi fasobaro awattuhu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, yaitu kedua matanya, kemudian ia bersabar, niscaya aku menggantikan kedua matanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. 5. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Qalu hadi rahmatullah. Qala ba'du laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. 6. Mendapat kebaikan. Man sunia ilahi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fit sana. Barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan jazakallahu khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Allah akan bersyukur kepada orang yang mampu bersyukur. La yaskurullah ma la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu terima kasih pada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Sebagai bukti seseorang itu mukmin sejati. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sara syakara
fakana khairan lah, wa in asobatu doro sobaro fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. 9. Akan mendapat karunia Allah. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Al-Jathiyah 12. 10. Orang yang bersyukur itu selalu zikir kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah 152. 11. Allah mencatat sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Khoslatani mangka nata fihi katabullahu syakiron sobiro wa malam takuna fihi lam yaktubu lahu syakiro wala kafir sobiro manadhara fi dini ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bi alaihi katabullahu syakiran sabira wa man nadhara fi dini ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa'asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allahu syakiran sabiro. Ada dua perkara yang siapa saja memilikinya, Allah akan catat dia sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar. Dan siapa yang tidak memiliki keduanya, Allah tidak mencatat dia sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar, yaitu 1. Siapa saja yang mengukur agamanya dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, kemudian ia mengikutinya dan mengukur dunianya dengan orang yang lebih miskin darinya, lalu dia bersyukur mengucap Alhamdulillah pada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencatat dia sebagai seorang yang pandai bersyukur dan penyabar. 2. Dan siapa saja yang mengukur agamanya dengan orang yang lebih rendah derajatnya dan mengukur dunianya dengan orang yang lebih kaya darinya, lantas bersedih atas dunia yang tidak didapatkannya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan penyabar. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang perbedaan butuniha menggunakan ha dhamir mu'annas dan butunihi menggunakan dhamir hu yaitu mudzakkar, yang tentunya manfaatnya benar-benar luar biasa. Semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.